Kita akan lanjutkan pembahasan kita ke chapter 1.4, yaitu kita akan membahas persamaan matematika tapi dalam bentuk lain. Nah, di sini kita akan membahas persamaan akar pangkat 2, kemudian persamaan kuadrat namun tidak terlihat, kemudian persamaan polinomial yang lebih dari pangkat 2. Kita masuk ke pokok bahasan kita yang pertama, yaitu persamaan yang mengandung akar pangkat. Nah, ini adalah persamaan yang variabelnya, yang X-nya itu ada di dalam akar pangkat. Nah, contohnya di nomor 1 ini dan nomor 2 ini. Nah, nomor 1 ini, X-nya itu ada di dalam akar. Nah, nomor 3 juga. Nah, nomor 4 sayangnya bukan ya. Nomor 4 itu persamaan kuadrat biasa yang bisa diselesaikan dengan rumus ABC. Kita akan coba bahas bagaimana menyelesaikan persamaan akar pangkat. Ya, ini adalah contoh yang tadi yang nomor 1, kita akan coba jawab. Nah, langkah pertama itu adalah untuk membebaskan si X dari akar pangkatnya, kita harus mengkuadratkan gitu, kedua sisi ya. Jadi, sisi kiri sama sisi kanan itu kita kuadratkan. Jadi, kita punya X min 3, kita kuadratkan, dan 2 kita kuadratkan. Hasilnya itu adalah ini X min 3, dan 2 kuadrat itu 4. Sehingga min 3-nya bisa kita pindahkan ke kanan menjadi. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 1. Untuk nomor 2 juga sama, kedua sisinya kita kuadratkan. Nah, tapi sisi kanannya kita punya X kuadrat. Nah, kita punya X kuadrat min 2X min 3. Nah, kita punya persamaan kuadrat sekarang, yaitu X min 3, X plus 1, yaitu X min 3 yang sama dengan 0, atau X plus 1 yang sama dengan 0. Nah, ini X sama dengan 3, ini X sama dengan min 1. Nah, jadi di sini, di contoh pertama, solusinya ada 1, dan di contoh kedua ini, persamaan akar pangkat ini berubah menjadi persamaan kuadrat, sehingga solusinya itu ada 2. Berikut ini adalah contoh untuk nomor 3, di mana kita punya X-nya itu ada di 2 akar yang berbeda ya. Kita punya akar X plus 2, dan kita punya akar 7X plus 2. Nah, langkah dalam mengerjakan ini biasanya ya kita harus menaruh akar X-nya itu di kedua belah sisi supaya masing-masing sisi ini bisa kita kuadratkan. Nah, akibatnya kita punya apa? Yang sebelah kiri itu menjadi X plus 2, sebelah kanan ini menjadi, ini kan A min B kuadrat ya, harusnya jadi menjadi A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat, yaitu 7X plus 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan nih. Min 12 akar dari 7X plus 2 ditambah 7X plus 2. Nah, ini nih, yang ada akar, kita taruh di sisi kiri ya. Karena ini negatif, kita pindahkan sisi kiri. Nah, sisanya kita pindahkan ke sisi kanan. Jadi 36 plus 6X. Nah, 36-nya dari ini, dan ini. 6X-nya itu dari 7X dikurangin X. Nah, ini bisa kita keluarkan X-nya, 6-nya. Dan ini bisa kita coret. Ya, jadi ini 2, ini sisanya 1. Nah, setelah itu bisa kita kuadratkan kedua ruas menjadi 4. Akarnya udah nggak ada. Sementara sisi kanannya itu adalah ini A plus B kuadrat ya. 12 plus X kuadrat. 28X plus 8 sama dengan X kuadrat ditambah 12X ditambah 36. Nah, kita punya persamaan kuadrat sekarang. Ditambah 36 min 8. Kita punya X kuadrat min 16X ditambah 28. Nah, kita harus cari apa yang dikalikan jadi 28, tapi kalau dijumlahkan jadi min 16. Yaitu X min 14 dan X min 2. Jadi kita punya solusinya ada 2. Nah, ini adalah solusi dari persamaan nomor 3 ini. Kita masuk ke dalam pokok bahasan kita yang kedua, yaitu bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat yang tidak terlihat. Ya, sebenarnya bukan tidak terlihat, tapi belum kelihatan benar bahwa ini tuh adalah persamaan kuadrat gitu. Nah, kita punya 4 contoh di sini ya.
Nah, untuk melihat ini adalah persamaan kuadrat, biasanya tuh kita harus melakukan sebuah transformasi dulu terhadap X-nya. Setelah itu kita bisa tahu bahwa, oh ini tuh ternyata persamaan kuadrat. Ya. Kita akan masuk ke dalam contoh 1 dan nomor 2 di slide berikutnya. Kita akan langsung bahas aja keempat contoh yang tadi itu ya. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu. Nah, di yang pertama itu kita punya X min 3 akar X plus 2 ya. Nah, untuk melihat ini sebagai suatu persamaan kuadrat, yang pertama kita harus lihat itu yang bagian sininya. Nah, akar X-nya itu kita simbolkan dengan U. Nah, akibatnya kalau akar X itu U, X itu apa? Adalah U kuadrat. Oleh karena itu kita akan ganti semua X di sini menjadi U. Jadi U kuadrat min 3U ditambah 2. Nah, ini adalah persamaan kuadrat yang biasa kita sudah pernah selesaikan di subbab-subbab terdahulu ya. Ini kita bisa faktorkan. Nah, apa yang dikalikan itu plus 2, tapi dijumlahkan itu min 3, yaitu U min 1 dan U min 2. Akibatnya kita punya U sama dengan 1 atau U sama dengan 2. Nah, sekarang setelah kita dapat solusi untuk si U, kita harus kembalikan ke si akar X-nya. U itu adalah akar X, berarti akar X sama dengan 1 atau akar X sama dengan 2. Nah, kita bisa cari X-nya. Tinggal kita kuadratkan aja kedua sisi. Nah, yang gini kita dapatkan 4. Ya, jadi, solusi dari persamaan ini adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 4. Nah, kita coba untuk nomor 2 sekarang. Nah, untuk nomor 2, kita lihat ini adalah X kuadrat, berarti U-nya di sini adalah X kuadrat. Akibatnya X pangkat 4 itu adalah U kuadrat. Nah, sehingga kita punya ini adalah U kuadrat min 3U min 4 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan. Nah, U min 4 dan U plus 1. Ya. Nah, U sama dengan 4 atau U sama dengan minus 1. Nah, kita kembalikan lagi ke U-nya itu adalah ini nih, X kuadrat 4 atau X kuadrat sama dengan min 1. Nah, yang bagian sini ini tidak ada solusi ya, karena X kuadrat itu pasti selalu positif, sementara ini kita punya negatif. Berarti ini kita nggak bisa nih. Nah, untuk menyelesaikan yang ini, kita harus pakai rumus ini, A min B, A plus B ya. Plus 4, plus 2, berarti X sama dengan 2, atau X sama dengan min 2. Nah, ini adalah solusinya. Solusi dari persamaan ini. Semoga cukup jelas dari kedua contoh ini. Kita akan lanjut ke dua contoh yang berikutnya. Untuk contoh nomor 3, kira-kira Anda bisa tebak nggak ini? U-nya tuh apa? Nah, U-nya itu adalah 1/X. Sehingga U kuadratnya itu adalah 1/X kuadrat. Oleh karena itu, persamaan ini menjadi 2U kuadrat min U min 1 sama dengan 0. Nah, berarti kita harus cari dua angka nih. Yang kalau dikalikan ini menjadi minus 2, tapi kalau dijumlahkan itu menjadi minus 1 ya. Yaitu 2U kuadrat minus 2U plus U min 1 sama dengan 0 ya. Itu kita bisa keluarkan nih 2U-nya. Jadi kita punya U minus 1 ditambah U minus 1 sama dengan 0. 2U ditambah 1, U min 1 sama dengan 0 ya. Nah, kita punya U-nya yang pertama itu setengah, min setengah, atau U sama dengan 1. Nah, yang ini kita kembalikan lagi U-nya itu ke X, yaitu U-nya itu adalah 1/X sama dengan min setengah, 1/X sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1 atau X sama dengan min 2. Nah, dari sini ada dua solusi ya, untuk nomor 3. Nah, kita lanjut lagi ke contoh nomor 4. U-nya itu adalah X pangkat 1/3, U kuadratnya itu adalah X pangkat 2/3. Sehingga kita punya apa? U kuadrat min 3U min 10 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa faktorkan dengan mudah ya. Plus 2, berarti U sama dengan 5, atau U sama dengan min 2. Nah, kita kembalikan lagi. Ini adalah X dengan 5, X pangkat 1/3 sama dengan min 2. Nah, untuk mendapatkan X-nya kita harus pangkatkan ini dengan 3 ya. Supaya habis nih. Jadi X sama dengan 5 pangkat 3 itu 125, dan min 2 pangkat 3 itu min 8. Nah, ini adalah solusi untuk persamaan nomor 4.
Semoga cukup jelas. Kita akan lanjut ke pokok bahasan yang ketiga. Yang berikutnya, pokok bahasan berikutnya itu adalah menyelesaikan polinomial. Ya. Nah, biasanya kita udah belajar persamaan garis, persamaan linear, kemudian persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita akan belajar menyelesaikan persamaan yang lebih tinggi lagi, yaitu persamaan pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Tapi ilmu yang kita punya, senjata yang kita punya itu baru sampai persamaan kuadrat. Nah, oleh karena itu, persamaan pangkat 3, pangkat 4 yang akan kita selesaikan biasanya selalu ada hubungannya dengan persamaan kuadrat. Gitu. Atau bisa dibuat menjadi persamaan kuadrat. Gitu. Nah, kita mulai dari contoh yang pertama nih. Nah, kita punya persamaan pangkat 3, tapi kebetulan di sininya itu mengandung X, dan mengandung X nih. Nah, oleh karena itu X-nya kita bisa keluarkan. Nah, yang bagian sini X-nya udah selesai, tapi yang bagian sini itu persamaan kuadrat. Nah, oleh karena itu bisa kita faktorkan. Apa yang dikalikan min 12, tapi dijumlahkan itu min 1 ya, yaitu min 4 dan plus 3. Nah, solusi dari persamaan yang terakhir itu adalah X-nya itu 0, atau X-nya 4, atau X-nya min 3. Jadi, karena ini adalah persamaan pangkat 3, seharusnya, sewajarnya itu dia punya 3 solusi ini, seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba menyelesaikan polinomial pangkat 4 nih. Nah, X pangkat 4 min 16. Nah, sebenarnya ini adalah polinomial pangkat 4, tapi kita bisa treat ini sebagai polinomial pangkat 2, yaitu U-nya itu adalah X kuadrat. Oleh karena itu, U kuadratnya itu jadi apa? X pangkat 4 ya. Jadi ini kita bisa anggap sebagai U pangkat 2 min 16 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa faktorkan yaitu U min 4, U plus 4. Nah, kita berikan kembali ke X-nya. X kuadrat min 4, 4 ya. Nah, yang bagian sini kita nggak bisa apa-apain lagi, kita nggak bisa faktorkan. Tapi yang bagian sini kita bisa faktorkan lagi. Yaitu X min 2, X plus 2. Nah, oleh karena itu, ini nggak bisa jadi 0 ya, jadi kita biarkan aja. Tapi ini bisa 0 kalau X-nya itu min 2, ini bisa 0 kalau X-nya itu 2. Nah, oleh karena itu, solusi dari persamaan polinomial ini itu adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Ya, ini adalah contoh dari polinomial pangkat tinggi ya, yang lebih dari persamaan kuadrat yang bisa difaktorkan.